mohon izin, saya dari Taruna Kaca Madiun. Sejak saya datang pertama ke sini, saya sudah jadi benar saya sudah muncul bahwa pertanyaan saya bagaimana usaha Bapak dari awal sampai sekarang bisa menjadi staf khusus presiden yang pastinya jalannya begitu berbagai macamnya. Jadi yang itu yang ingin saya tahu. Begini, saya kenal Pak Jokowi ketika beliau itu wali kota. Tapi dulu saya peneliti ya, kadang-kadang ada tamu dari Jerman, dari mana gitu, saya ajak ke Solo karena waktu itu Solo memang jadi contoh yang bagus pembangunan kota yang sukses gitu. Nah biasanya teman-teman peneliti dari luar negeri itu pengen tahu gitu ya. Nah itu sejak itu kenal gitu, terus akhirnya beliau gubernur juga kita membantu di dalam kampanyenya itu. Setelah itu maju presiden otomatis terus saja sebenarnya. Nah ketika kampanye 2014 itu saya ketua tim ahli pemenangan. Jadi otomatis ikut kemanapun ya ikut ngatur narasi, berdiskusi, menentukan tentang strategi macam-macam lah ya gitu. Nah, ya akhirnya menang. Gitu. Kalau menang kan pilihannya kan orang kan harapannya orang berharap kan karena tokoh yang kita jagokan ini menang gitu kan, berharap kan selalu kan normal, misalnya menteri gitu kan, atau posisi yang lain gitu kan. Nah, kebetulan sebenarnya saya dari awal sama sekali tidak tertarik untuk jabatan-jabatan seperti itu, tidak. Nah, mengapa mendukung Pak Jokowi dulu memang sekedar ini kita butuh pemimpin yang dari rakyat gitu kan, dapat dukungan rakyat gitulah gitu. Dan saya yakin hatinya untuk rakyat, kira-kira itu bekerja serius untuk rakyat gitu, dengan melakukan terobosan gitulah. Nah itu aja gitu. Tapi saya pribadi tidak ingin jadi apa-apa. Tapi suatu jadi kan dilantik presiden Oktober ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah Mei baru saya gabung di sebagai staf khusus presiden gitu. Karena terus diminta untuk gabung memperkuat tim staf khusus yang mempersiapkan komunikasi politiknya presiden gitu. Komunikasi politik presiden itu termasuk arahan presiden, pidato presiden, gitu-gitulah kira-kira gitu. Tuh. Ya sampai hari ini gitu. Ya. Biar gak mirawiri ya. Tutup dulu ya, maaf. Tutup dulu nih. Nah kan jadi mirawiri orang. Oke, jadi saya lanjut ke pertanyaan 2. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada gimana sih lika-likunya sebagai staf khusus presiden, apa sih saat kerjanya, pengalaman lucunya atau hal-hal yang menakjubkan gitu dialami oleh Bapak? Kalau kalau dengan Pak Jokowi itu sebenarnya bukan pencitraan sebenarnya. Beliau itu memang orangnya tuh simple, sederhana gitu. Semuanya dari baju, sepatu gitu, simple. Nah saya dulu tuh suka sepatu bagus, baju bagus gitu, gitu. yang lama-lama karena sering dengan Pak Jokowi, jadi lama-lama saya malu untuk pakai sepatu yang bagus atau baju yang bagus gitu. Artinya lama-lama membeli yang ya biasa aja lah gitu ya, membeli produk dalam negeri aja lah gitu. Juga untuk batik itu misalnya Pak Jokowi itu kan kira-kira itu ya sebaiknya batik tulis lah harus dipakai. Kenapa? Karena kalau batik tulis itu kan dikerjakan oleh manusia gitu, ibu-ibu, pembatik segala macam gitu. Artinya ada tenaga kerja yang terlibat di dalam pembuatan proses batik tulis itu.
tulis itu. Kalau cetak atau printing kan mesin, relatif mesin gitu. Jadi makanya ya lama-lama ikut beliau juga harus pakai batik tulis gitu kan, karena itu tadi beliau menjelaskan itu ada tenaga kerja yang terlibat di situ gitu. Nah, kalau soal yang menarik sebenarnya kalau ikut kunjungan kerja beliau ke daerah-daerah itu, banyak juga yang lucu-lucu gitu ya, banyak yang lucu-lucu, ada yang mengharukan gitu. Yang mengharukan dulu contoh, misalnya waktu itu ada asap kebakaran hutan dan lahan gitu kan ya. Nah, Presiden kan kunjungan kerja untuk melihat kebakaran hutan, masyarakat yang terdampak asap itu. Nah, suatu kali masuk ke kampung ini di Palembang itu, masuk ke gang gitu. Itu di gang itu ada rumah yang dijadikan untuk perlindungan anak-anak yang jadi korban asap itu, rumah perlindungan gitu. Nah, ketika mau masuk ke gang itu kan orang ramai sekali kan, wartawan juga ramai gitu kan. Nah, di sudut gang itu ada ibu-ibu sedang berdiri, terus anaknya pakai kursi roda tua gitu, anak perempuan ini ikut nyambut kedatangan presiden itu. Nah, presiden kan mau jalan, tiba-tiba presiden itu pandangannya itu beralih ke anak itu dan ibu itu. Nah, langsung beliau nyamperin, terus agak jongkok begitu, dilus tangan anaknya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dialog dengan anak itu, saya nggak tahu, tetapi dilus tangannya. Setelah itu beliau berdiri terus melanjutkan ke rumah penampungan itu tadi. Nah, semuanya kan hanya ikut aja kan. Nah, saya coba berdiri di situ diem. Apa yang terjadi? Karena presiden seperti itu, anak dan ibu itu ketika presiden berlalu itu menangis gitu ya, menangis. Nah, ketika itu saya hanya bayangkan kalau anak itu saya dan ibu itu adalah juga ibu saya gitu, emak saya itu. Pasti orang tua emak saya atau ibu itu pasti sangat terharu. Anaknya disapa presiden seperti itu gitu lah. Jadi itu contoh yang mengharukan ketika kita di lapangan dan beliau perhatian pada hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang juga lucu. Ini di Toba, kita ke Toba gitu. Nah, turun dari mobil, orang ramai nyambut gitu, ya kan? Presiden jalan nggak ngerti ada ibu-ibu yang hamil. Wah, itu teriak Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Saya deketin ibu-ibu itu. Ada ibu pengen foto salaman sama Pak Jokowi, cuman salaman sama Pak Jokowi gitu kan? Ya terus saya ke presiden, Bapak hamil pengen salaman Pak Jokowi gitu kan? Wah, terus beliau oke, terus ibu itu salaman dan foto, waduh senengnya gitu. Jadi saya itu lucu, senengnya itu bagaimana orang hamil pengen bisa salaman dan dicium itu, difoto sama Pak Jokowi gitu. Yang lucu banyak di Lampung, masuk ke pasar, ya kan, masuk ke pasar, Pak Jokowi kan masuk pasar, ini pasar ikan, ini pasar basah lah ya, ada ikan, ada ayam. Nah, beliau salaman, ada tahu, salaman gitu kan, nggak salaman. Nah, saya ikut ini, ikut tes ini, salaman gitu kan. Nah, ketika saya habis ngalamin si penjual ikan itu, otomatis ini saya cium tangan saya, bau amis, saya ketawa gitu sendiri gitu. Itu Bapak Presiden tangannya juga amis. Iya pasti toh, beliau kan salaman gitu, nggak mikir juga gitu. Saya mikir ketika habis betul pas habis ikan itu, saya mikir Bapak Presiden bertanya amis. Nah, ya itu yang lucu seperti itu terjadi gitu. Nah, yang kadang-kadang juga lucu tetapi ada aspek kayak bisnisnya. Ini waktu di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat kunjungan malam itu ada kayak ada kebetulan ada acara, ada dangdutan gitu kan. Nah, presiden datang ke situ. Wah, ketika presiden doang semua ternyata wah gitu kan, biasa kan. Nah, terus ada
dua ibu-ibu yang semangat betul itu berdua untuk bisa maju foto sama Presiden salaman. Karena begitu semangatnya terus, Bu, oke foto kan. Dan setelah foto, Presiden pergi. Apa yang dikatakan ibu-ibu dua? Habis ini kita cetak kalender, kita jual. Itu kan ya, dia cetak foto sama Presiden, dia mau cetak kalender dijual. Kan memang mau masuk ke tahun berikutnya. Jadi ada kejadian yang kejadian yang lucu, yang mengharukan gitu juga. Ada juga kejadian yang presiden awalnya diejek, tetapi yang ejek itu nggak pernah muncul lagi akhirnya. Misalnya gini, waktu pembangunan jalan tol dari Lampung ke Palembang sana itu kan. Nah, presiden datang kan, terus groundbreaking ini, jalan groundbreaking. Nah, saya kan di kerumunan orang itu kan. Nah, tiba-tiba saya dengar bapak-bapak, dari dulu juga groundbreaking, ground paling ini juga cuman gitu aja gitu kan ya. Saya lihat bapak itu gitu. Artinya groundbreaking itu dari dulu-dulu juga ada, tapi nggak pernah itu terjadi jalan tolnya dibangun gitu. Makanya orang itu nyeletuk, dari dulu juga groundbreaking aja gitu kan. Oke kan? Nah, 4 bulan kemudian dari awal itu ke sana kan sudah jalan terjadi kan. Saya cari itu bapak-bapak itu nggak kelihatan. Maksudnya mau saya tanya, Pak ini jadi, saya pengen tanya, Pak ini jadi groundbreaking atau jadi gitu loh, maksudnya gitu. Saya pengen tanya saja. Saya pengen tahu reaksinya lah kira-kira gitu. Tapi ya nggak ketemu bapak itu. Nah, ketika sudah jalannya itu sudah sampai 5 kilo misalnya 5,2 kilo, saya cari lagi nggak ketemu. 2-3 kali ikut kunjungan kerja ke situ, saya nggak pernah ketemu bapak itu lagi. Maksud saya pengen tahu lah ya gitu reaksinya seperti apa gitu. Jadi ya itulah, ada yang mengharukan, tentu ada yang lucu-lucu, tentu ada juga yang mengkritik tetapi gitu. Jadi juga ada kadang-kadang maaf ya, kesederhanaan. Dalam arti pernah kunjungan kerja ke Blora ya, ke Blora, iya ke Blora. Nah, makan kan beliau kalau makan suka terlambat kan, artinya kan karena lihat lapangan itu makan paling 2:30 jam 3 makan siang itu. Nah, ketika kita makan, nggak tahu mungkin daging ini ada daging menunya, nah, lauknya salah satu daging, nah atau kelamaan di kulkas atau memang kualitas dagingnya jelek, jadi keras. Keras. Jadi ketika kita makan itu ya keras. Gigit-gigit susah. Susah. Kita juga nyerah gitu. Nah, itu presiden saya saya amati bacanya juga nggak marah kayak gitu, Pak Jokowi. Biasa aja Pak Jokowi. Terus Bu Irian keras gitu, lihat tengok kanan kiri. Ekspresi. Enggak, tengok kanan kiri, saya pikir cari apa, terus habis itu berdiri, terus jalan ke pojok, ambil piring gitu, ngambil kerupuk yang putih itu lah, kerupuk kampung putih itu. Nah, ngambil itu, terus beliau berdua makanya nasi sama kerupuk itu. Tapi saya lihat bacanya ya enggak marah atau enggak itu. Kita aja yang akhirnya bikin itu ejek-ejekan. Setiap kali kita kunjungan kerja nanti kita selalu bilang, restoran yang itu punya cabang loh, misalnya kita mau ke Medan, misalnya kita mau ke mana aja gitu, kadang-kadang kita ejek-ejekan itu, nanti restorannya yang itu sudah punya cabang di sana. Maksudnya membayangkan betapa gitu. Tapi kita makan kerupuk lagi dari sana, nasi kerupuk. Nah, ada juga yang gitu-gitu ya. Yang lucu lain kita ke Banyumas, ya kan, ke Banyumas yang terkenal kan misalnya mendoan, seroto gitu kan, seroto Banyumas itu kayak soto itu seroto itu. Nah, kita ini dari Cilacap, ini puasa nih, wah sudah membayangkan sampai sana buka puasa, ya kan, nanti ada mendoan, ada seroto, ya. Tahu yang terjadi? Ternyata yang restoran yang disiap oleh protokol itu adalah Chinese food. Jadi bayangan kita dari siang itu meleset semua. Tidak ada mendoan, tidak ada seroto, yang ada Chinese food itu. Karena Pak Jokowi ini sebenarnya khas, jadi setiap
menurut hemat saya, ini mungkin pendapat saya aja. Beliau tuh lebih suka makanan lokal gitu. Ya tentu sekali-kali nggak apa-apa, Chinese food atau apa. Tetapi lebih suka kalau di Banyumas ya soto, ya mendoan, ya gitulah. Mungkin buahnya itu apa nanas madu itu gitu. Ya, jadi lokalnya itu terasa. Kita sudah membayangkan siang-siang dari Cilacap, buka puasa makan mendoan, makan soto, buahnya nanas madu. Nggak terjadi sama sekali. Yang terjadi ke Madiun. Wah, ke Madiun. Wah, sudah dari Surabaya kita nanti makan nasi pecel yang enak. Apa yang terjadi? Tidak nasi pecel enak. Ternyata restoran yang di booking, yang disiapkan itu adalah ayam goreng. Restoran ayam goreng. Saya nggak mau nyebut nanti kayak iklan ya. Restoran ya ayamnya enak tentu kan. Tetapi dari awal tuh pengen makan nasi pecel. Ya nasi pecelnya disiapin. Ya tetapi seadanya. Terus ini saya ketika makan beliau berhadapan ya, oke. Beliau terus di hadapan beliau tuh saya dan Pak Wali Kota, kan. Terus saya bilang, waduh Bapak, ini saya kan orang Madiun, ini pecelnya ini kurang enak gitu. Kata beliau, wah enak juga. Jadi ya itu yang lucu-lucu di lapangan. Wah banyak sekali yang lucu-lucu, yang mengharukan juga banyak sekali gitu. Juga yang di Papua gitu kan, membagi bantuan untuk orang-orang tua gitu. Ketika ada Mama Papua itu beliau jongkok ngelus tangannya. Ketika beliau pergi itu Mama Papua itu yang menangis gitu. Mungkin merasa disayangi oleh presiden gitu ya. Jadi ya begitulah, macam-macam kalau di lapangan aneh-aneh. Ada yang lucu, ada yang mengharukan, ada yang jengkelin gitu, pokoknya ada yang macam-macam, tapi menarik. Kalau saya pribadi, kalau ke lapangan itu yang paling berat itu satu, karena beliau kan berangkat suka pagi itu. Jadi kadang-kadang saya belum ke kamar mandi, belum pup gitu kan. Wah itu suka nahan pup di jalan. Itu saya kan berangkat pagi, ya kan kunjungan kerja itu ke mana itu pagi. Nah saya belum pup ya, jadi suka nahan pup di jalan. Itu nggak ada orang tahu tuh kalau saya nahan pup, baru kita bilang. Kalau orang Jawa biasanya pakai gimbal batu ya untuk nahan itu. Enggak. Saya yang jelas karena saya belum pup, saya nggak berani yang aneh-aneh, misalnya minum kopi itu, minum teh pun nggak berani, minum air sedikit dan masukin makanan sedikit atau tidak gitu aja untuk nahan. Ada juga saatnya nggak tahan. Waktu itu ke Palangkaraya, mau ke Pulang Pisau gitu kan. Nah, saya Panglima TNI waktu itu dengan Mbak Nana Shihab. Wah, saya udah gak tahan. Akhirnya saya minta mundur, terus Mbak Nana ngomong, saya tahu betapa beratnya. Waduh, sengsaranya tahu deh, udah keringetan itu. Akhirnya saya minta mobil berhenti, saya turun. Tapi bagusnya apa? Panglima memerintahkan sopirnya itu, mobil Panglima sendiri gitu, mobil Panglima nunggu. Jadi saya ketok siapapun pintu orang ya kan, mohon maaf izin untuk numpang ke belakang gitu, terus ditunggu oleh mobilnya Panglima. Saya nggak ngerti orang mikirnya apa ya, jangan-jangan Panglima sudah di belakang karena pakai mobil Panglima ditunggu, jadi luar biasa responnya Panglima waktu itu. Ya si Mbak Natwa Shihab itu ya waduh, saya paham lah betapa beratnya kan memang ya itu yang lucu-lucu lah kalau di lapangan.
bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini pertanyaan terakhir apa masih? Terakhir. Jadi ini pertanyaan terakhir saya. Tadi saya setelah Bapak berbicara tentang yang ada orang yang mengkritik itu, tiba-tiba ada pertanyaan lagi muncul di benak saya bahwa kita tahu bahwa setelah Presiden Jokowi ini dilantik, banyak pro dan kontra, banyak yang mendukung, banyak yang tidak, dan apalagi setelah banyak kebijakannya pasti ada yang tidak suka dengan kebijakannya. Dan dengan begitu banyak rakyat yang mengkritik, menghujat, bahkan di internet tuh sangat banyak sekali, dan banyak ya bisa dibilang kalau orang bilang itu kayak barbar gitu. Nah, yang ingin saya tahu sebagai kan Bapak sudah bisa dibilang dekat dengan Bapak Presiden, gimana sih ekspresinya, gimana apa yang kan kalau bisa dibilang kalau kita melihat Bapak Presiden itu kayak, kalau saya melihat sendiri ya, Bapak Presiden itu ternyata ya pribadinya baik dan kayak gak cocok gitu buat dihujat tuh, terlalu Kalau gini, kalau Pak Jokowi memang sangat baik. Kalau ya subjektif saya loh ya, simple. Orang suka ngejek beliau tidak sholat. Beliau itu orang yang paling rajin sholat, gitu kalau saya. Puasa, beliau itu rajin puasa, gitu. Jadi urusan sholat, puasa gitu tuh beliau. Tapi diajak kan tidak sholat macam-macam gitu kan, salah gitu. Nah, orang nggak ngerti konteksnya ketika beliau misalnya harus ngimami diajak, dia nggak ngerti gitu bahwa beliau memang harus ngimamin ketika itu gitu. Jadi tapi ejekan apapun itu ya, beliau biasanya termasuk dalam hal kebijakan pemerintah segala macamnya beliau terima saja, biasa saja gitu. Nah, kalau untuk kebijakan macam-macam itu beliau bilang ini demokrasi. Nah, demokrasi orang silahkan mengkritik gitu. Tetapi ya beliau sebenarnya ini bangsa ini kan bangsa dengan seluruh budayanya, seluruh nilai-nilainya, seluruh karakternya gitu. Ya tidak elok sebenarnya menghujat, mencaci, memaki gitu ya. Tetapi beliau terima itu. Dia katakan apa saja beliau gitu. Kalau bahasa Jawanya legowo, yes, legowo saja. Yang penting begini, kalau yang saya lihat tuh, pokoknya saya 100% bekerja untuk rakyat. Sepenuh hati apa yang saya lakukan itu untuk rakyat. Jadi begitu saja, seluruhnya yang dilakukan. Mau bangun jalan tol, mau bangun bendungan, apa saja, bandara, pelabuhan, gitu kan, insentif ekonomi apa saja itu pikirannya, pertanian apa saja itu hanya untuk rakyat gitu loh. Nah, kalau begitu pun dikritik di ini ya biasa saja, beliau terima saja. Yang penting kita melakukan ini, hati kita seluruhnya untuk rakyat, titik. Nah, masalah dikritik, masalah di ini biasa. Karena kalau dasarnya media sosial, oke lah media sosial yang pakai mungkin, yang kritik anggap aja ya, misalnya ekstrim nih, yang kritik 1 juta misalnya gitu. Masih ada 264 juta yang tidak ngeritik sebenarnya. Tetapi yang gaduh kan yang di media sosial. Gitu. Jadi beliau terima saja, nggak legowo saja gitu, kerja terus, tidak. Itu yang saya tangkap selama ini. Tidak marah-marah, ya sudah legowo saja. Yang penting kita kerja, kalau bahasa Jawanya lebih enak, kerja temen lah, kerja. Sebenarnya lebih beliau seperti itu aja. Silakan mau ngomong apa saja. Kita nggak ngapa-ngapain aja diomong apa gitu. Tapi yang penting kan untuk kebaikan gitulah, untuk kebaikan rakyat itu. Closing tutup, buka closing. Ya, jadi terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk menerima saya untuk bertanya jawab dengan Bapak. Saya
mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya sangat berterima kasih ya untuk Bapak. Ya, ini yang saya ingat untuk Pak Jokowi ya, juga untuk Baik semua. Jangan kerja biasa saja. Penting, Iya. harus extraordinary. Yang di videonya itu. Iya. Hai guys, udah jam sini kita perjalanan pulang. Kita selesaikan sampai sini dulu ya guys ya. Kayaknya cukup ya. Oke, dadah. Lihat ya, pokoknya saya 100% bekerja untuk rakyat, sepenuh hati apa yang saya lakukan itu untuk rakyat. Jadi begitu saja, seluruhnya yang dilakukan, mau bangun jalan tol, mau bangun bendungan, apa saja, bandara, pelabuhan gitu kan, insentif ekonomi apa saja itu pikirannya, pertanian apa saja itu hanya untuk rakyat.